Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 2, pembelajaran ketiga. Subtema 2 yaitu tentang bermain di rumah teman. Sekarang, ayo kita membaca. Silahkan dibuka bukunya halaman 42 ya. Di sini ada sebuah bacaan dengan judul Membuat es sirop bersama Ibu. Ibu mengajak Deli dan Mary membuat es sirop. Cara membuat es sirop tidak terlalu sulit. Deli dan Mary pun semangat membantu ibu. Ibu menuangkan sirup ke dalam teko. Kemudian air dituangkan ke dalam teko. Setelah itu, Deli memasukkan es batu ke dalam teko. Es sirup pun sudah jadi. Sekarang tugas Mary menyiapkan wadahnya. Mary menata gelas dan botol. Gelas di rumah Mary memiliki bentuk yang berbeda-beda. Saat es sirup dituangkan ke dalam gelas berbentuk tabung, bentuk es sirup seperti bentuk tabung. Saat es sirup dituangkan ke dalam gelas berbentuk balok, bentuknya seperti balok. Deli dan Mary sangat senang menuangkan es sirup ke dalam gelas. Mereka senang dapat mengamati perubahan bentuk es sirup yang mereka buat. Nah, setelah membaca cerita tersebut, apakah kamu bisa menyebutkan ciri-ciri benda cair? Nah, dari bacaan tadi kita bisa tahu ya, kalau benda cair itu dapat berubah bentuk sesuai dengan bentuk wadahnya. Seperti yang dilakukan oleh Deli dan Mary, yaitu ketika es sirupnya dimasukkan ke dalam gelas berbentuk tabung, maka es sirup itu akan berbentuk seperti tabung. Sedangkan ketika dimasukkan ke dalam gelas berbentuk balok, maka es sirupnya juga akan berbentuk seperti balok. Jadi, benda cair itu dapat berubah sesuai dengan bentuk wadahnya ya. Kemudian, sebutkan pula contoh benda cair lainnya yang sering kita jumpai. Contohnya seperti air mineral, air teh, susu, dan juga kopi. Oke, sekarang ayo kita berhitung. Deli dan Mary telah membuat sirup yang cukup banyak. Mari kita hitung sirup yang sudah mereka buat. Nah, di sini ternyata Deli dan Mary sudah membuat 2 nampan sirup yang masing-masing nampan berisi 4 gelas. Nah, kalian kan sebelumnya sudah belajar ya tentang perkalian. Sekarang, yuk kita hitung sirup yang telah dibuat oleh Deli dan Mary menggunakan perkalian. Coba bagaimana ya cara menghitungnya? Nah, banyaknya gelas sirup seluruhnya adalah 2 kali 4. 2 kali 4 karena ada 2 nampan dengan masing-masing 4 gelas. Jadi ada 4 gelas yang dijumlahkan. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Jadi 2 kali 4 itu hasilnya adalah 8. Lalu Mary meletakkan lagi 1 gelas ke setiap nampan. Jadi sekarang masing-masing nampan berisi 5 buah gelas sirup. Nah, banyaknya gelas sekarang adalah 2 kali 5 karena masing-masing nampan sekarang berisi 5 gelas. Nah, 2 kali 5 sama artinya dengan 5 tambah 5, yaitu hasilnya adalah 10.
Jadi 2 kali 5 itu hasilnya adalah 10. Oke, sekarang perhatikan bentuk perkalian dengan bilangan 2 berikut. Ada 2 kali 4, artinya 4 tambah 4. Kemudian ada 2 kali 5, artinya 5 tambah 5. Nah, perkalian suatu bilangan dengan 2 sama artinya dengan menjumlahkan bilangan itu sendiri. Seperti ini, ada 2 kali 4, ada 4 yang dikalikan 2. Maka itu seperti menjumlahkan 4 dengan 4 lagi. 4 dijumlahkan dengan 4 lagi. Seperti ini. Kemudian 2 kali 5 artinya juga 5 dijumlahkan lagi dengan bilangan yang sama, yaitu 5. Jadi ketika nanti ada 2 kali 6, maka artinya 6 ditambah 6. 2 kali 3 artinya 3 ditambah 3. 2 kali 1 maka artinya 1 tambah 1. Jadi bilangannya dijumlahkan lagi dengan bilangan yang sama lagi ketika itu dikalikan dengan 2 ya. Nah, hasil perkalian dengan 2 bisa didapatkan dari penjumlahan ganda. Maksud penjumlahan ganda itu ini ya, jadi ditambahkan dengan angka yang sama lagi, 5 tambah 5, 4 tambah 4, 3 tambah 3, 6 tambah 6, seperti itu ya. Oke, sekarang perhatikan kembali nih gelas sirup. Sekarang masing-masing sirup, masing-masing nampan, isinya hanya tinggal 1 sirup yang belum diminum. Maka sirup yang masih tersisa adalah sebagai berikut. Yuk kita hitung lagi. Banyak gelas berisi sirup es adalah 2 kali 1, karena dari 2 nampan ini masing-masing hanya tinggal bersisa 1. Nah, jadi 2 kali 1. Nah, ketika ada bilangan yang dikalikan dengan 2, maka itu artinya penjumlahan ganda. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sekarang perhatikan perkalian dengan bilangan 1 berikut. 2 kali 1 artinya 1 tambah 1, yaitu 2. Kemudian 3 kali 1 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Nah, hasil perkalian suatu bilangan dengan 1 adalah bilangan itu sendiri. Jadi maksudnya adalah ketika ada bilangan yang dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah tetap bilangan itu. Seperti ini, 2 kali 1, hasilnya adalah tetap 2. Kemudian 3 kali 1, hasilnya juga tetap 3. Nah, kalaupun ada nanti 5 kali 1, hasilnya adalah tetap 5. 7 kali 1, hasilnya adalah tetap 7. Ataupun itu 100. Nah, kalaupun itu 100 kali 1, hasilnya juga tetap sama, yaitu 100. Nah, itu untuk perkalian 1 ya. Sekarang, bagaimana nih jika suatu bilangan dikalikan dengan 0? Contohnya, 1 kali 0 sama dengan 0. Karena 0-nya ada 1 ya. Kemudian 2 kali 0 artinya 0-nya ada 2. 0 tambah 0 sama dengan 0. Nah, hasil perkalian suatu bilangan dengan 0 adalah 0. Jadi mau berapapun angkanya, ketika dikalikan dengan 0 maka hasilnya adalah tetap sama, 0. 100 juga kalau dikalikan dengan 0 hasilnya tetap saja 0.
Nah, mau 1.000, mau 10.000, mau sebanyak apapun, mau sebesar apapun angkanya, ketika dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Seperti itu ya. Nah, sekarang ayo kita perhatikan video mengenai gerakan kaki ketika menari. Gerakan kaki yang pertama adalah melangkah ke samping kanan dan ke samping kiri. Perhatikan video berikut baik-baik. Lalu yang berikutnya adalah gerakan melangkah ke depan dan ke belakang. Setelah itu dilanjut dengan gerakan menekuk lutut. Ya, perhatikan videonya dengan baik. Setelah gerakan menekuk lutut, lalu gerakan mengangkat satu kaki ke atas. Setelah itu dilanjutkan dengan gerakan berlari kecil ke kanan dan ke kiri. Lalu dilanjut dengan gerakan meloncat. Nah, itu tadi gerakan kaki ketika menari. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 45. Di situ ada ayo berlatih. Nah, kita kerjakan yuk soal-soalnya dari soal nomor 1 sampai nomor 3. Oke, kita mulai dari soal nomor 1 ya. Tuliskan 3 contoh benda cair yang ada di rumahmu. Nah, kalau di rumah ibu ada susu, air teh, dan kopi. Kalau di rumah kalian ada benda cair apa saja? Silahkan ditulis ya jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Hitunglah perkalian berikut dengan cepat. 2 kali 2. Ingat, ketika ada bilangan yang dikalikan dengan 2, maka itu artinya perkalian ganda. Artinya bilangannya dijumlahkan lagi dengan temannya. 2 dengan 2, 6 dengan 6. Nah, 2 kali 2 berarti 4. Kemudian 2 kali 6 artinya 6-nya ditambah 6, yaitu 12. Nah, sekarang kita lanjut. Sekarang 5 kali 1. Ingat ya, ketika ada bilangan yang dikalikan dengan 1, maka hasilnya tetap bilangan itu ya. Jadi ketika 5 dikali 1 hasilnya tetap 5. 7 kali 1 hasilnya juga tetap sama, yaitu 7. Sekarang kita lanjut. 6 kali 0. Ingat, ketika ada bilangan yang dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Mau berapapun angkanya, ketika dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Begitupun dengan yang ini, 6 kali 0 adalah artinya 0. Kemudian 8 kali 0 juga sama dengan 0. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Berilah tanda centang sesuai gerakan yang dapat dilakukan oleh anggota tubuh berikut. Yang pertama ada kepala. Coba kira-kira gerakan apa saja ya yang bisa dilakukan oleh kepala? Apakah menggeleng? Ya. Mengangguk? Ya. Melompat? No. Melompat dilakukan oleh kaki. Oke, sekarang gambar yang kedua. Ada gambar kaki. Oke, gerakan apa saja yang bisa dilakukan oleh kaki? Berjalan? Ya. Menoleh? Tidak. Menoleh dilakukan atau bisa dilakukan oleh kepala. Menoleh adalah gerakan kepala. Kemudian berjinjit? Yes. Oke, good job. Ini silahkan kalian isi ya dari 1 sampai 3. Nah, karena ada tugas. Tugasnya adalah kirimkan foto jawaban dari soal-soal yang telah dikerjakan di halaman 45, yaitu tugas yang barusan kita kerjakan ya, soal-soal yang barusan kita kerjakan. Nah, dikirimkan ke Google Form ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, kelas hari ini telah selesai. Ingat, jangan lupa tugasnya ya, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.